skenario tewasnya Brigadir Yosua memasuki babak baru setelah adanya indikasi kebohongan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dari hasil tes poligraf. Kini DNA Sambo tidak ditemukan pada pistol Glock 17 yang dipakai Eliezer maupun pistol HS milik Yosua. Tidak ditemukannya DNA tersebut menguatkan dugaan jika Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan saat menembak Yosua. Salah satu upaya untuk menemukan bukti terkait kejahatan ini dengan menggunakan tes DNA. DNA sering digunakan tim forensik untuk mengungkap pelaku kejahatan. Dalam kasus pembunuhan, DNA orang-orang yang pernah hadir di lokasi tempat korban tewas bisa ditemukan pada barang-barang di lokasi tersebut, seperti pistol dan selongsong peluru. Namun, bukti DNA ini juga harus disertai dengan bukti lainnya yang memperkuat bahwa pemilik DNA tersebut terlibat dalam sebuah kejahatan. Lantas benarkah dengan tidak ditemukannya DNA Ferdy Sambo di senjata yang menghabisi nyawa Yosua menguatkan Sambo menggunakan sarung tangan? Atau sebaliknya, Sambo bahkan tidak terlibat dalam penembakan Yosua? Tim TV One mengabarkan. Ya, menarik untuk kita bahas. Kalau begitu langsung saja kami akan perkenalkan narasumber kami. Di samping kami sudah ada pakai sarung tangan kan nih? Ini perlu juga menjadi perhatian kan, makanya kita akan langsung bahas. Sudah ada Bang Benny Daga, praktisi hukum. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Pagi, Bang. Pagi. Pakai coat, nggak ada pistol dalamnya kan? Aman. Oke, sih. Saya perlu memastikan itu dulu. Cuman pakai mikrofon aja, nggak ada yang lain-lain, alat lain nggak ada. Oke, dan juga sudah terhubung bersama kami ada Pak Ahmad Rosdan Utomo selaku ahli biomolekuler. Selamat pagi, Pak Ahmad. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Arief, Mbak Maria. Ya. Kalau Pak Ahmad bawa pistol nggak apa-apa, jauh kita soalnya, ya kan? Dan juga terekam ya, jadi aman. Oke, saya ingin mengawali dulu mungkin ke Pak Ahmad dulu ya. Pak Ahmad kan tentu mengikuti ya perkembangan termasuk juga saksi ahli ya yang menyebutkan di persidangan bahwa tidak ditemukan ada jejak Ferdy Sambo di kedua pistol kan, gitu ya, ada HS dan juga Glock 17. Nah, kalau dari unsur aspek keilmuan yang Anda dalami, itu cara kerjanya bisa sampai terucap kalimat tersebut tuh gimana sih gitu? Ya, jadi kalau kita bicara tes DNA ya, kan ini maksudnya kan tes DNA. Jadi tes DNA itu tentu membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah sumber spesimennya itu sendiri, ya. Terus yang kedua dari sisi sensitivitas teknik yang digunakan. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita bicara sumber sampel, kita harus pastikan ya kalau kita bicara crime scene misalnya gitu ya, itu memang harus betul-betul masih aman, masih tidak ada permainan di sana gitu ya. Oke. Karena apa? Karena kalau misalnya sudah terkontaminasi atau sudah terkompromi ya, nah itu nanti bisa menyusahkan ya, karena bisa saja sumber spesimennya itu sudah hilang. Nah, itu kan jadi masalah. Karena kalau misalnya tidak ada sumber spesimennya, itu jadi masalah. Atau disengaja ditukar dengan yang lain. Jadi nanti pelakunya itu justru menanamkan sumber DNA yang lain ke sumber spesimen tersebut. Jadi kalau kita bicara pistol gitu misalnya, itu pistol itu kan juga tentu pertanyaannya berapa orang yang pegang pistol ini, gitu kan. Nah, kalau misalnya itu memang betul-betul alami, gitu kan, itu mungkin bisa saja diambil DNA-nya. Kalau itu betul-betul spontan gitu ya. Jadi kita ambil pistol di sarung pistol, kita tembakkan gitu kan, spontan, membela diri misalnya, itu mungkin akan terlihat itu jejak DNA-nya. Tetapi nanti yang berikutnya juga adalah sensitivitas dari tekniknya, ya, seberapa spesifik dia bisa mengenali. Jadi kita harus cek juga dari sisi probabilitas gitu ya. Tapi ini baru kalau hasilnya positif. Tapi kalau hasilnya negatif, ya kalau hasil negatif beda lagi. Hasil negatif kita harus lihat dari sumber-sumber bukti-bukti yang lain. Kenapa bisa negatif? Ya tadi kan dibahas sarung tangan. Ya itu jelas sekali. Kalau dia menggunakan sarung tangan, tentu DNA tidak akan terdeteksi. Artinya kalau pakai sarung tangan DNA tidak bisa terdeteksi? Iya, karena sarung tangan kan nggak ada bukan materi genetik, ya kan? Gitu. Jadi tentu tidak akan bisa terdeteksi. Tapi itu sekali lagi dia tidak tahu dari tes DNA sendiri tidak tahu apa itu pakai sarung tangan apa tidak. Gitu kan? Kan kemungkinannya dia tidak melakukan kan? Oke, Mas Pak Ahmad, saya gemar sekali dengan film-film
Hollywood. Wah, ya kan. Action terlebih ya. Action terlebih ya kan. Nah, ikan di dalam film-film itu kan biasanya kan si pelaku kejahatan itu kan misalnya menembak seseorang, lalu pistol itu kemudian dilap dengan kain. Nah, itu satu ya kan. Atau yang kedua, dia yang melakukan penembakan tapi dicari decoy-nya ada sosok lain di ruangan itu yang sudah meninggal begitu dan dilekatkan Tembakan, pistol itu betul. ke jenazah atau mayat tersebut begitu. Nah, ini dua hal ini jangan ditiru ya, tolong ya, ini jangan ditiru. Itu film. Ini memang sangat realistis ya hal tersebut ya, atau itu sebetulnya fiktif gitu loh. Atau bisa sebetulnya ternyata. Iya, ya seperti saya dikatakan, kalau misalnya seperti itu berarti kan penembakannya itu tidak spontan kan, tidak alami gitu, ya kan? Jadi dia sudah merencanakan bahwa nanti setelah dia menembak, dia akan melap, dan dia juga bahkan tadi disampaikan kan, dia juga sudah menggunakan tangan orang lain, bahkan kalau perlu tangan korban, supaya ada indikasi bunuh diri misalnya gitu, ya kan? Gitu. Jadi itu yang menjadi masalah kalau sudah dilap ya tentu itu sudah makin susah karena sumber spesifiknya sangat sedikit karena nggak dilap pun misalnya nih kita pegang pistol gitu ya, terus kita tembakkan. Itu sebetulnya kemungkinan sukses mendapatkan DNA juga nggak besar. Kalau dari literatur itu mungkin cuma sekitar antara 10-20% gitu. Jadi nggak mudah untuk mendapatkan DNA dari pistol, ya. Beda misalnya kalau korban perkosaan atau sisa air mani di kasur itu banyak banget itu sumbernya gitu. Tapi kalau kita bicara pistol, itu pun kalau tanpa sarung tangan pun itu kemungkinan berhasil mendapatkan DNA itu juga sulit. Masih lebih banyak mendapatkan DNA dari korban kecelakaan. Misalnya kayak pesawat terbang jatuh, itu kan banyak itu sisa-sisa jaringan dari korban gitu kan. Tapi kita bicara dari pistol itu memang sulit. Ya, bahkan tanpa sarung tangan pun itu tidak mudah. Oke. Jadi memang cukup sulit untuk mendeteksi ada jejak atau tidak dalam sebuah pistol tersebut. Jadi Mas Benny kalau melihatnya masuk nih ke aspek hukum nih kemudian dari segi aspek hukum tentu pasal yang kemudian disangkakan 340, 338. Nah, kemudian dengan adanya muncul fakta baru yang terkuak ini, apakah kemudian bisa begitu saja dengan mudah meloloskan Ferdy Sambo dari pasal 340 pembunuhan berencana? Kalau kita lihat konstruksi pasal 340 secara utuh itu kan tidak berdiri sendiri dalam hal pembuktian, aspek pembuktian. Artinya di dalam pasal 340 itu harus terpenuhi juga pasal lain yang diatur di pasal pembuktian di 184 KUHP. Artinya harus terdiri dari bukti-bukti, saksi, ahli, surat, petunjuk sama keterangan terdakwa. Artinya ini harus terpenuhi semua. Kalau misalkan satu-satu itu hanya pembuktian itu berdasarkan petunjuk yang tadi disebut ahli tadi, itu tentu kita lihat dari konteks pidana bahwa itu menguntungkan Ferdy Sambo. Itu dong. Iya kan menguntungkan Ferdy Sambo. Meskipun ada perdebatan soal menggunakan sarung tangan dan tidak menggunakan sarung tangan. Itu persoalan lain. Tapi kalau kita bicara dari aspek pidananya, kita bicara dari sistem pembuktiannya, fakta yang ada ya. Fakta yang ada itu menguntungkan Ferdy Sambo. Karena di dalam barang bukti pistol atau senjata yang digunakan untuk melakukan penembakan terhadap untuk membunuh Joshua itu tidak teridentifikasi ada bukti atau jejak digital forensiknya dari Pak Ferdy Sambo. Nah ini yang harus diperhatikan dengan saksama. Tetapi tidak serta-merta meloloskan Ferdy Sambo karena ada persesuaian dengan bukti-bukti lain. Itulah 340-nya masih akan bisa berlaku? Bisa. Karena harus ada persesuaian dengan keterangan bukti lain. Masih ada keterangan saksi. Masih ada keterangan ahli. Masih ada keterangan terdakwa sendiri. Lalu semuanya atas dasar keyakinan hakim. 183 KUHP. Itu tidak boleh dilewatkan. Kalau hakim meyakini bahwa di dalam itu terpenuhi unsur 340, sulit untuk menyebut Ferdy Sambo lolos dari 340. Ya, menarik. Kita lanjut. Ya, menarik juga karena kalau misalnya kita melihat Bang Benny mungkin dari tadi apa yang disampaikan oleh Bang Benny, kami jadi kemudian flashback itu mengingat kisah dari Kopi Sianida. Jessica Kumala Wongso. Itu kan kalau kita ikuti dari awal hingga akhir kan paling tidak hampir sama karena kemudian Jessica bahkan dari awal hingga akhir konsisten tidak melakukan hal tersebut, bahkan tidak ada bukti CCTV atau apapun yang kemudian menunjukkan Jessica menuangkan racun itu. Tapi vonis tetap berlaku 340 dengan vonis 20 tahun. Apakah ini juga kemudian akan bisa berlaku juga di kasus Ferdy Sambo? Kita tahan dulu ya, usai jeda sesaat lagi.